Ya, pemirsa, berjumpa kembali tentunya dalam podcast TVRI Bicara, dan tentunya kali ini kita akan membahas upah minimum Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026. Kita ketahui bahwa UMP bukan sekedar angka, tetapi mencerminkan keadilan, ekonomi, perlindungan bagi pekerja, serta komitmen pemerintah dan dunia usaha dalam menjaga keseimbangan antara kesejahteraan buruh dan keberlanjutan iklim investasi. Dan tentunya untuk membahas ini, tema tentang UMP Sumatera Selatan tahun 2026, sudah hadir di studio podcast kami kali ini Kang Cecep Wahyudin SP, Sekretaris DPD KSPSI Provinsi Sumatera Selatan. Halo Kang Cecep. Halo, apa kabar? Alhamdulillah. Kang Cecep berarti berasal dari Jawa ya? Keturunan ya. Siapa? Keturunan. Tapi lahir di Sumatera Selatan, di Oku jadi Timur. Justru lahir di Oku Timur. Siap, Sudah ya. jadi orang Sumatera Selatan dong. Ya dong. Pertama kami lahir kan minum air komring dulu. Meski tidak bisa melupakan tanah kelahiran ya Kang Cecep. Berbicara tentang upah minimum cukup menarik Kang Cecep ya. Bagaimana mungkin Kang Cecep sendiri melihat gambaran dan kondisi ketenagakerjaan Sumatera Selatan? Tentunya tadinya menjelang diberlakukannya atau disahkannya UMP tahun 2026 ini sendiri. Baik, terima kasih. Jadi terkait upah minimum provinsi ya, sebagai upah dasar bagi pekerja. Sebenarnya upah minimum itu harus jelas bahwa upah dasar bagi pekerja lajang dengan masa kerja 0 tahun. Iya. Kalau sudah lebih dari itu sudah namanya ada struktur skala upah. Struktur skala upah ini diatur di aturan Permenaker nomor 1 tahun 2017 tentang struktur skala upah. Dilemanya sampai saat ini di Sumsel, kalau saya melihat tuh belum sampai 20% perusahaan menetapkan struktur skala upah. Jadi buruh itu kesejahteraannya masih tergantung kepada upah minimum. Jadi setiap tahun itu upah minimumnya berapa sih, naik berapa? Seharusnya tidak ya. Seharusnya tidak. Kalau perusahaan itu menerapkan struktur skala upah, maka upah minimum itu bukan menjadi suatu acuan yang ditunggu-tunggu selalu setiap akhir tahun atau di awal tahun, tidak sebenarnya. Tetapi pada kenyataannya, saya sampaikan, saya melihat realita pada anggota-anggota kita, baru sekitar mungkin hanya 20% perusahaan baru menerapkan struktur skala upah yang bentuknya piramid berdasarkan masa kerja, berdasarkan penilaian, berdasarkan pendidikan. Itu masih belum diterapkan semuanya di perusahaan di Sumatera Selatan ini, Mbak. Padahal seharusnya berlaku ya Kang Cecep untuk struktur organisasinya tentang betul, memang itulah. Karena memang upah minimum itu kan hanya upah dasar. Dasar aja, patokan aja. Minimal itu untuk kalau di perusahaan ada aturannya itu ya, minimal untuk office boy lah, paling terendah itu pun yang baru bekerja. Kan begitu. Tetapi pada kenyataannya saya tidak bisa banyak bicara. Kayak gitu ya, masih banyak kendala-kendala ya Kang Cecep. Sangat banyak kendala. Kang Cecep, tentu untuk upah minimum tahun 2026 ini yang diberlakukan cukup fantastis ya kenaikannya ya, 7,10%. Bagaimana Kang Cecep melihat tentang UMP 2026 ini sendiri? Dibilang fantastis sih enggak ya. Tetapi kalau berdasarkan arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bahwa dia menekankan bahwa kenaikan upah minimum di tahun 2026 ini itu minimal itu 6,5%. Nah, Sumatera Selatan menetapkan kemarin kesepakatan ini ya, kesepakatan Dewan Pengupahan seluruh unsur, pihak pemerintah, pengusaha maupun serikat pekerja menetapkan di Alpa 0,7 sesuai dengan peraturan pemerintah PP 49 tahun 2025 tentang pengupahan, itu di angka 7,10%. Dengan sekarang upah minimum kita di 3.942, hampir 4 juta lah ya. Tetapi pada kenyataan Mbak, sebenarnya kami dari Serikat Pekerja, Serikat Buruh pada awal bulan Oktober, September Oktober, kami kan mengacu kepada putusan MK 168 tahun 2023 bahwa penentuan upah minimum itu berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kami sudah berhitung berdasarkan year on year data BPS, data Badan Pusat Statistik, bahwa pertumbuhan ekonomi kita di 5,23%, terus inflasi kita di 3,44, maka layaknya kita naik di 8,67%. Sebenarnya kami, kalau berpatokan pada putusan MK. Tetapi setelah keluar adanya peraturan PP 49 2025, kita harus realistis.
kita harus memikirkan keberlangsungan usaha juga kan. Ya, belum tentu juga kita ngotot upah minimum tinggi, tetapi ada perusahaan yang tersyok-syok tidak mampu. Maka pada saat penetapan upah minimum tanggal 18 Desember ya kalau nggak salah ya, 18 Desember kemarin sempat alot nih antara pengusaha maunya seperti ini, pemerintah ya tentu duduk di tengah-tengah ya. Kami tentu maunya tinggi dong kan gitu. Kami sempat mengasulkan karena alpa itu dibatasi 0,9, kami meminta kenaikan upah itu di angka 8,15% waktu itu. Keinginan kita kami dari Serikat Pekerja. Karena saya kan anggota Dewan Pengupahan Provinsi nih. Dari unsur Serikat Pekerja Serikat Buruh, kebetulan dari KSPSI Sumatera Selatan. Tapi kan apakah kita akan saklek dalam hal ini? Kalau bertahan satu kan tidak akan ada keputusan ya Kang Cecep ya. Kita harus mencari jalan terbaik. Maka sejarah Mbak, penetapan upah minimum tahun 2026, pertama kali di Sumatera Selatan itu semua unsur sepakat. Sebelum-sebelumnya biasanya serikat tidak sepakat, yang pengusaha tidak sepakat. Akhirnya baru kali ini sepakat. Alhamdulillah di 0,7. Jadi luar biasa dong ya kesepakatan ini, koordinasinya, komunikasinya mungkin Kang Cecep ya. Luar biasa dari semua pihak saling menerima dengan kondisi ekonomi saat ini, juga peran dari pemerintah provinsi. Melalui Pak Gubernur dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan yang memberikan arahan waham, kami juga memikir begini. Presiden sudah kita minimal 6,5 nih. Kita sudah di angka 7,10. Saya rasa sudah di atas dari nasional ya. Sudah di atas rata-rata nasional, Mbak. Kan, ya, maka kami menyatakan dari unsur serikat kami berani bersepakat dalam hal ini. Begitu. Meski alot tapi alhamdulillah bersepakat. Alot itu biasa lah gitu. Tapi kan Kang Cecep tinggal nunggu lagi, bukan di atas kertas angka kenaikan ini sendiri. Betul. Bagaimana juga perusahaan itu sendiri untuk merealisasikan dengan angka yang sudah ditetapkan UMP 2026 ini sendiri, itu juga bagaimana Kang Cecep? Itu yang jadi masalah. Nah, ini problematika gitu kan. Karena sampai saat ini tidak semua perusahaan ini menjalankan ini gitu kan. Hanya beberapa perusahaan, terutama perusahaan kami yang bergabung di KSPSI Sumatera Selatan, kami monitor masih mereka konsisten lah ya menjalankan. Tetapi perusahaan-perusahaan yang tidak ada serikat pekerja, yang notabene-nya perusahaan ini konsepnya seperti kekeluargaan lah. Nah ini ngeri Pak. Kita bukan bicara pedagang kaki lima tidak ya, tapi perusahaan berbentuk PT atau CP yang berbadan hukum gitu kan. Masih sangat banyak di bawah seharusnya mereka harus menerapkan ya harus, UMP karena kan begini, bagi perusahaan yang tidak menjalankan upah minimum ini kan pidana Mbak. Ini kan aturan nih, ini di SK Gubernur nih, sudah ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintahnya, di SK Gubernur. Perusahaan yang tidak menjalankan upah minimum ini pidana, pelanggaran pidana. Pengalaman Kang Cecep dari upah-upah sebelumnya masih ada perusahaan-perusahaan juga masih melanggar ini? Ada, dan kami juga beberapa, tentu tidak perlu saya sebut perusahaan ya. Ada beberapa perusahaan kami laporkan ke pihak-pihak terkait dalam hal ini ke pengawas tenaga kerjaan Provinsi Sumatera Selatan terhadap pelanggaran pembayaran upah ini. Dan kami menang karena mereka membayar upah di bawah upah minimum. Seharusnya mereka sesuai aturan kan? Sementara perusahaan itu juga mampu membayar ya kan? Kalau tidak bayar artinya ada selisih upah yang dia harus bayar nih. Kalau nggak bayar ya konsekuensinya adalah denda. Denda bagi perusahaan sendiri ya. Ada juga kalau dia mau tetap pidananya ada. Mungkin apalagi ini sudah kondisi sudah naik di angka 7,10% ya Kang Cecep, kenaikan dari angka itu jauh lumayan di atas nasional kita rata-rata. Nah terkait ini pengawasan kedepannya sendiri bagaimana untuk pelaksanaan UMP 2026 ini Kang Cecep? Kami juga sih menghimbau ya kepada para pekerja di Sumatera Selatan, sektor industri maupun perkebunan dan pertambangan lain lah. Karena bagi memang ada perusahaan yang belum menjalankan upah minimum, ada baiknya itu melaporkan hal ini ke pihak terkait. Dalam ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota atau Provinsi. Di sana ada pengawas tenaga kerjaan, ataupun bisa mengadukan ke kami kepada Serikat Pekerja Serikat Buruh di Sumatera Selatan. Kami misalnya di KSPSI Sumatera Selatan itu berkantor di Jalan Veteran. Bisa kami 6 hari kerja kami menerima setiap pengaduan, nanti akan kami kawal. Memang ada perusahaan yang bandel ya, tanda kutip nakal, tidak menjalankan upah minimum ini. Karena memang udah ini aturannya jelas gitu kan. Maka kami juga berharap sih perusahaan-perusahaan menjalankan ini. Saya rasa begini Pak, tolak ukurnya adalah perusahaan itu jika menjalankan upah minimum ya, kesejahteraan pekerja, nggak ada perusahaan yang bangkrut.
justru lebih meningkat. Perusahaan yang jolim itulah yang saya lihat perusahaan itu sekseo. Tergantung adalah kejujuran, keterbukaan, bagaimana perusahaan itu mensejahterakan. Ketika dia mensejahterakan pekerjanya, doanya baik, insya Allah perusahaannya bekerja dengan maju. Tapi saya melihat perusahaan yang jolim itu tersendat-sendat. Justru terbalik ya Kang Cecep. Misalnya kebun sawit di kebunnya jelek gitu kan. Ada saja gitu kan. Tetapi contoh lah, saya ada contoh satu perusahaan yang memang dia baik dalam memberikan upah layak kepada pekerjanya di Sumsel ini, termasuk di anggota kami ada perusahaan Hindoli Kargil Group, perusahaan Lonsum, perusahaan Minamas Group. Saya rasa memberikan upah minimum yang layak, mereka tidak justru mereka bangkrut. Bahkan lebih bagus lagi kalau memang mereka ada dapat bonus lagi Kang Cecep ya. Ini tetap baik, tetap sejahtera, tetap perusahaannya berkembang gitu kan. Itu yang saya lihat. Tapi perusahaan yang adalah contoh saya bilang yang dia kejam terhadap pekerjanya, hidupnya tersendat-sendat juga perkembangan perusahaannya. Karena istilahnya hidup segan mati tak mau kan gitu. Nah, kalau untuk kondisi saat ini 2026, apakah sudah ada perusahaan-perusahaan merasa tidak sanggup Kang Cecep? Sudah berusaha mengadukan mungkin mereka bahwa mereka belum sanggup memenuhi sesuai aturan itu Kang Cecep? Untuk sampai saat ini, karena di Dewan Pengupahan itu ada unsur namanya Asosiasi Pengusaha Indonesia dan dia tanda tangan mewakili. Saya rasa kalau ada perusahaan yang keberatan, mereka yang punya organisasi saja sudah siap. Artinya mereka sudah berhitung-hitung. Saya melihat, Mbak bahwa dalam penaikan upah di 2026 ini, tentu perusahaan tuh di 2005 sudah membudgeting artinya perkiraan itu sudah ada. Saya rasa saya sampai hari ini detik ini belum mendengar perusahaan yang mengeluh. Tetapi kalau ada info-info sih ada sih ya. Tapi saya belum pasti. Tapi saya rasa dengan adanya unsur pengusaha di dalam Dewan Pengupahan, saya rasa itu jelas and final bahwa saya rasa perusahaan siap menjalankan. Berharap begitu Kang Cecep, tidak ada lagi. Tetapi itu kan secara terasnya seperti itu. Kita tahu di belakang. Kita nggak tahu juga ke dalam depannya. dalamnya kita nggak ngerti gitu kan. Perjalanannya kita karena juga nggak tahu. Karena realisasinya setiap tahun seperti itu. Masih banyak perusahaan yang tidak menjalankan upah minimum. Jadi masih banyak data-data itu ya Kang Cecep. Ya buktinya laporan di Wasnaker banyak, Pak. Banyak ya. Di pengawasan tenaga kerjaan perusahaan yang tidak menjalankan upah minimum. Sebagian besar mereka mengalaskan apa Kang Cecep? Ya kondisi lah. Kalau kemarin mungkin kondisinya COVID jadikan alasan. Kan. Setelah masih itu masuk akal kali ya Kang Cecep. Krisis ekonomi lah saya bilang, nggak tahu juga apa. Kalah mereka atau ketidakmampuan perusahaan begitu. Ada hal-hal lain lah. Jadi bagi saya itu alasan klasik lah. Oke, Kang Cecep, terus bagaimana nih mandat dari KSPSI sendiri dalam menetapkan UMP setiap tahunnya sendiri, mungkin yang menjadi untuk mengawal ini sendiri? Itulah kami di Serikat Pekerja ini kan parlemen jalanan, Mbak. Kalau parlemen yang punya gedung dan ruang itu anggota DPRD. Parlemen jalanan yang diberi amanah oleh kawan-kawan untuk duduk di pengurusan fungsional di Serikat Pekerja. Jadi amanah kami dari KSPSI baik pusat maupun daerah bahwa saya selaku anggota Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan untuk mengawal upah minimum ini yang layak berdasarkan kebutuhan hidup layak, KHL namanya. KHL. Nah, itu harus kita kawal. Dan sesuai dengan putusan MK 168 saya bilang tadi, saya berharap sebenarnya tadi di angka 8 sekian, tetapi setelah dianalisa secara nasional bahwa kenaikan upah itu dengan rata-rata nasional 0,5 dengan 710 saya rasa sudah sangat realistis gitu kan. Awalnya memang ketika kemarin upah minimum itu naiknya di bawah 5%, kami tentu untuk turun ke jalan tadinya. Menyuarakan itu, tetapi alhamdulillah tidak jadi ya. Ya itu tadi karena sudah bukan penuhi. Sumsel sudah sangat sesuai. Saya berterima kasih lah kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru. Betul. Karena apa? Pertama kita ada polemik loh Pak upah minimum Mbak tahun lalu sektoral provinsi tahun 2024 menetapkan 2025. PJ Gubernur saat itu Pak Ella Setiadi itu tidak menetapkan berdasarkan kesepakatan Dewan Pengupahan, dia menetapkan lain. Akhirnya kami sampai menurunkan aksi demonstrasi di Desember Januari sampai dengan May Day. Pak Herman Deru waktu itu di aksi May Day merevisi upah sektoral provinsi berdasarkan kesepakatan Dewan Pengupahan. Clear. 9 sektor dan saat ini pun dijalankan di Sumsel dan naiknya sama. Nah, yang saat ini kami bangga lagi terhadap Bapak Gubernur kami. Apa hasil dari kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan pada 18 Desember.
tanggal 19 Desember oleh Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru langsung disahkan, ditandatangani dan diumumkan di Gera Agung, dan saya ada di situ dan menjadi provinsi yang pertama mengumumkan menetapkan upah minimum provinsi se-Indonesia tahun 2026. Wah, luar biasa ya. Luar biasa ini pemerintah Pak Gubernur Sumatera Selatan. Pak Haji Herman Deru lah selaku gubernur. Cukup care, perhatian terhadap tentang upah minimum ini sendiri ya. Peduli, sangat peduli. Dan juga peduli, juga sudah realistis bahwa penetapan upah minimum kan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Ini sudah clear, sudah sepakat, ngapain juga sih harus di lama-lama gitu. Dan kan. Ini pun baru pertama kali kesepakatannya. Iya, baru pertama kali ini. Dulu kan? Nggak pernah, pasti saya tahu setiap tahun. Pasti ada demo aja setiap akhir tahun kan. Nyatanya sekarang tidak. Kita berharap tidak ada lagi ya Kang Cecep ke depannya. Kita tidak tahu ke depan. Selama kita care, selama itu sesuai, pemerintah juga duduk di tengah-tengah. Saya rasa ini akan terus berjalan. Tetapi kalau nanti ada waktu biasanya pro kepada salah satu pihak itu yang kadang-kadang susah. Suka muncul tiba-tiba Kang Cecep. Kami sebagai parlemen jalanan tentu tetap harus berarti Kang Cecep tetap terus akan memantau ini ya, tentu dalam pelaksanaannya OMP ini sendiri juga terhadap perusahaan-perusahaan ya Kang Cecep ya. Pasti kami akan mengawal itu, maka sekali lagi kami di KSPSI Sumatera Selatan khususnya membuka pengaduan selain pihak dinas ya. Jika ada permasalahan upah tidak dijalankan, upah minimum ya, baik yang 2026 ini maupun 2025 yang lalu. Di kantor veteran saya dengan Ketua DPD KSPSI Bapak Haji Zainal Arifin Hulap, beliau yang saat ini juga ada di kantor DPD, menyampaikan kami siap. Jika memang ada pengaduan itu akan membantu memfollow up mana-mana perusahaan yang tanda kutip nakal itu tadi. Oke, jadi intinya UMP 2026 ini memang sudah di atas standar nasional. Meski memang ada tadi Kang Cecep bilang rata-rata memang berdasarkan MK itu 8, ke atas ya Kang Cecep ya. Tuntutan ya. Terus Kang Cecep untuk ke depan ini sendiri yang biasanya nih sering kita temui kendala-kendala dalam OMP ini sendiri. Yaitu tadi kendala-kendala yang kita alami adalah pelaksanaan dari hasil produknya ini. Tentu banyak perusahaan yang belum menjalankan gitu kan. Itu kan tidak tahu kenapa alasan yang perlu. Nah, kita ingin bicara bahwa apa sih fungsi pengawas tenaga kerjaan provinsi. Kita juga mau ribuan perusahaan di Sumatera Selatan dengan jumlah pengawas tenaga kerjaan yang masih minim. Kami juga berharap sih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Disnaker, untuk menambah tim pengawas tenaga kerjaan. Memang bisa artinya terjun ke lapangan melihat ini. Karena saya melihat begini, pekerja itu kadang juga takut untuk melaporkan. Berbicara bahwa kami ini dibayar upahnya di bawah. Takutnya dipecat Kang Cecep ya. Iya, karena dia berpikir gini. Ada bahasa kan, aku udah digaji 3 juta jadilah. Yang penting dapat daripada aku pengangguran. Itu jadi masalah. Tapi sebenarnya ini sudah ada produk hukumnya loh. Ini undang-undang yang mengaturnya, ini peraturan pemerintahnya, ini SK gubernurnya. Yang jadi masalah itu memang harusnya ada kunjungan rutin, tetapi melihat itu kayak tidak mungkin dengan jumlah kita ribuan, berapa ribu perusahaan di Sumatera Selatan dengan jumlah pengawas seperti itu. Saya rasa itu kan harapan kami sih pemerintah provinsi menambah tim pengawas tenaga kerjaan. Jadi memang saat ini kita butuh tim pengawas tenaga kerjaan. Iya betul. Selain itu ya kami juga sebenarnya siap ya. Kawan-kawan kami ada di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan seperti KSPSI lah. Belum serikat pekerja lain gitu kan. Tetapi itu kadang-kala ada bukan keengganan, ketakutan, kekhawatiran mereka itu tadi gitu kan. Nah, ke depan sih saya juga tentu berharap kepada seluruh stakeholder lah ya terkait masalah penentuan upah minimum ini, bahwa kesejahteraan buruh itu kalau diukur melihat dibanding-bandingkan memang saya rasa besar sekali gitu kan. Ada bahasa seperti itu, tetapi saya rasa kalau merujuk kepada kebutuhan hidup layak, saya rasa tidak. Mungkin Mbak bisa membayangkan Mbak, pada hari ini upah minimum baru diumumkan, dijalankan kan baru Januari ini. Mereka menerimanya nanti kalau gajian di Februari. Tetapi apa yang terjadi? Saat ini sudah kenaikan bawahan pokok sudah naik, sudah tahu upah naik 7%. Jadi sekarang sudah di pasaran tuh sudah naik ini menjadi dilema kita juga. Tetapi kita tidak bisa memungkiri itu gitu kan. Betul. Bukan sudah hukum alamnya ya. Iya, ketika diumumkan upah minimum naik langsung strat. Diikuti diiringin juga. Bayangkan kawan-kawan kami yang bekerja di daerah perkebunan, di Muratara, di Lahat, di Musi Banyu Asin, di daerah perairan gitu kan. Harga beras berapa sih sekarang gitu kan. Betul. Ketika mendengar upah minimum naik sudah
langsung iya diiringin ya Kang Cecep. Gitu. Terus Kang Cecep, dengan demikian berarti apakah UMP 2026 juga sudah mencerminkan mungkin kebutuhan hidup layak buruh itu sendiri? Kalau bicara cermin gitu kan, kalau orang gitu berharap tentu selalu besar gitu kan, selalu tinggi. Tetapi melihat perhitungan kami dengan angka saat ini, karena kan upah minimum provinsi ini bukan hanya upah minimum provinsi saja, Mbak. Jadi upah provinsi, saya jelasin dikit dah ini ya. Upah minimum provinsi ini untuk berlaku di kabupaten kota yang tidak mempunyai upah minimum kabupaten. Ada 8 kabupaten kita mempunyai upah minimum kabupaten, dia lebih tinggi nilainya. Dari Sumsel? Iya, ada seperti Palembang, Banyuasin, Murah, Muratara, Muara Enim, Oku Timur, dan terakhir Lahat. 8 kabupaten ini sudah punya upah minimum kabupaten. Dia lebih tinggi nilainya. Nah, kabupaten lain di luar itu pakai upah minimum provinsi. Oh, jadi patokannya di provinsi. Nah, terus kita juga menetapkan upah sektoral, Mbak, namanya. Upah sektoral provinsi UMSP. Ada 9 sektoral berdasarkan KLBI kita tetapkan. Di Indonesia ini ada 21 sektoral. Berdasarkan KLBI ya, KBLI ya. Nah, kita menetapkan 9 sektor. Dia nilainya juga lebih tinggi. Misal contoh saat ini upah sektor pertanian perkebunan yang UMP-nya sekarang kan di 3.942. Sektoralnya di 4.116.000. Nah, jadi UMP ini berlaku kepada pekerja-pekerja di kabupaten kota yang tidak ada UMK dan yang tidak termasuk di sektor itu. Kalau sektor pertanian perkebunan itu pas sektoral provinsi itu berlaku. Misalnya seperti OKI ini sampai saat ini belum ada dewan pengupahan. Belum ada nih, OKI udah tua nih sebenarnya, belum. Tetapi insya Allah mungkin ke depan sudah dapat apresiasi dari Bapak Bupati OKI juga untuk membentuk dewan pengupahan. Seharusnya sudah ada ya Kang Cecepnya. Kabupaten Oku Timur sudah ada kok, Muratara ada, OKI belum ada. OKI dan OKI ini kabupaten tua yang belum punya dewan pengupahan. Jadi kan? apa OKI dan? Yang kabupaten tua ya, yang lainnya banyak, masih ada Prabu Muli, Oganilir. Tetapi yang saya soroti adalah OKI dan OKU karena kabupaten tua yang belum mempunyai dewan pengupahan. Nah, kalau ada mereka upah minimum kabupaten, maka upah minimum provinsi ini tidak diikuti. Jadi mereka mengikuti upah minimum kabupaten yang nilainya harus lebih tinggi dari upah minimum. Seharusnya lebih tinggi dari UMP. Atas cermin kata Mbak tadi, apakah ini sudah mencerminkan? Mencerminkan. Bagi saya kalau bicara kepuasan tidak kepuasan tentu buruh selalu bilang tidak puas. Tetapi kita juga harus menjaga keberlangsungan usaha. Bagaimana? Ya, perusahaan bisa membayar dan mampu membayar, pekerjanya bisa tetap sejahtera, tapi kan di luar itu pekerja juga ada namanya uang-uang lain seperti misalnya tunjangan lain. Mungkin satu lagi kami perusahaan yang kompeten ada mereka mendapat bonus tahunan gitu kan. Misalnya, tapi ada juga yang tidak. Makanya saya lihat tidak akan hancur dan tidak akan kolaps sebuah perusahaan jika memuliakan kesejahteraan para pekerjanya. Ya, kita berharapnya begitu ya Kang Cecep ya. Tidak akan bangkrut kalau memuliakan pekerjanya. Tentu juga bukan jaminan OMP tadi bonus, tentu juga harus ada kesehatannya juga bisa juga mereka itu sudah include lah. Ketika orang bekerja masuk di perusahaan menandatangani kontrak, maka yang paling utama adalah jaminan kesehatan dan jaminan perlindungan diri, jaminan sosial dia. Itu harus lengkap. Saya rasa sudah clear and clean lah, tetapi ada juga masih perusahaan yang sampai saat ini mempekerjakan orang tidak diberikan BPJS kesehatan, BPJS kerjaan, itu pun sudah kami kawal terus, Mbak. Selama memang melaporkan, kalau kami tidak melaporkan, kami tidak monitoring, kami juga tidak tahu. Jadi masih kita temukan juga yang mereka juga tidak tidak adanya BPJS ketenagakerjaan. Ada ya. Maka saya juga sering menangani kasus itu gitu kan. Kalau bicara itu, saya juga ada berpikir, aduh, itulah. Tapi saya lihat perusahaan juga nggak baik-baik saja perusahaan mereka. Itulah bukti bahwa perusahaan yang jolim, perusahaan yang tidak memanusiakan pekerjanya, akhirnya perusahaannya juga kolap. Gitu kan. Iya, pengen mempekerjakan tapi tidak sesuai dengan aturannya, Kang Cecep kan. Mau hasilnya doang. Nah, itu. Ya, terus Kang Cecep bagaimana? Mungkin terkait masih keluhan juga sebagian besar buruh ini sendiri itu gimana terkait penerapan OMP ini sendiri? Biasanya kebanyakan keluhan ya. Ya tentu begini sih sebenarnya, upah minimum ini kan saya awal dari kutip dari awal tadi, ini sebagai upah dasar bagi pekerja lajang, pekerja dengan masa kerja 0 tahun gitu kan. Pada realitinya ada pekerja kita yang sudah 10-15 tahun, dia hanya menikmati upah minimum saja. Sama justru kadang-kadang. Paling hanya selisih 5.000. Tetapi sebenarnya yang saya bilang tadi, kita sudah ada acuan untuk masalah pengupahan yang lebih detail di Permenaker nomor 1 tahun 2017 tentang struktur dan skala upah. Kalau itu dijalankan, Mbak, maka tidak akan mungkin si pekerja baru dengan pekerja yang 15 tahun itu dengan pendidikan yang sama itu akan sama. Betul.
Nah sekarang apa sih lagi kembali lagi? Tentu sebenarnya kami kan menunggu laporan. Kalau kami kan tidak tahu. Yang pertama fungsi pengawasan yang bilang tadi, karena kita tidak menyalahkan dinas terkait ya, karena memang saya lihat ada kekurangan dan juga banyaknya begitu polemik tenaga kerjaan gitu kan. Mereka pun tidak mengadu dan tidak tahu. Tetapi berdasarkan analisa kami banyak hal seperti itu. Kami pun kalau hanya katanya dia hanya curhat, saya tidak. Tapi kalau mereka memberikan data, bukti laporan, maka kita akan tindak lanjuti sebagai serikat pekerja, serikat buruh, sebagai mitra gitu kan, sebagai juga kita diamanahkan oleh undang-undang sesuai dengan Undang-Undang 21 tahun 2000 bahwa keberadaan serikat pekerja, serikat buruh itu seperti apa fungsinya kan begitu, untuk mengawal tentunya muaranya untuk kesejahteraan pekerja sebenarnya. Kan? Sebenarnya PR juga ya Kang Cecep ya dari KSPSI juga untuk terus memperjuangkan ini. Mungkin apa nih yang dilakukan upaya-upaya untuk memperjuangkan ini Kang Cecep? Yang pasti kami selalu bicara tentang bagaimana mengawal pekerja ini minimal mengarah ke sejahtera. Kalau bicara sejahtera secara umum saya rasa jauh panggang dari api lah ya, tapi mengarah ke arah sejahtera. Minimal hak dasar dia terpenuhi, upah minimumnya gitu kan. Kami tentu kalau memang kembali lagi melalui forum ini, jika memang ada yang mengikuti, kalau ada keluhan, kendala, bisa melapor kepada kami, Mbak, kan begitu. Kami juga membuka pengaduan. Silahkan datang ke kantor kami di kantor KSPSI Sumatera Selatan di Jalan Veteran sebelah Istana Elektronik gitu kan. Kami 6 hari kerja membuka diri kalau memang ada yang ingin melaporkan gitu kan. Saya selaku Dewan Pengupahan juga sebenarnya miris kalau apa yang kami tetapkan ini regulasinya tidak dijalankan oleh di lapangan kan begitu. Jadi saya Mbak selain sekretaris DPD KSPSI Sumatera Selatan, saya juga kan sebagai ketua pengurus daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan SPSI Sumatera Selatan. Jadi secara umumnya KSPSI ini konfederasinya saya sekretaris, tapi untuk federasinya khusus di pertanian perkebunan saya ketua. Jadi saya sangat paham dan mengerti sekali bagaimana kondisi buruh-buruh di pertanian dan perkebunan di seluruh Sumatera Selatan ini gitu kan. Tentu harapan kami jika ada kendala jangan sungkan untuk mengadu, jangan takut. Karena kebebasan berserikat untuk kebebasan mendapatkan hak itu kan diatur undang-undang. Walaupun memang rasional biasalah. Bisa juga dilindungi kan Kang Cecep yang melapor mungkin bisa kita lindungi juga kan. Pasti saya lindungi lah. Kita lindungi lah. Gitu. Tapi harapan kami sih kalau memang tidak ada ya melaporkan, kami mana tahu gitu. Kami nganggapnya kalau di sana perusahaan ini aman-aman saja. Aman-aman saja. Ya. Rupanya ketika dengar gini isunya. Tapi buktinya mana? Oh ini loh slip gaji saya. Oh ini bukti transfer saya digaji sekian. Ternyata gaji saya masih di bawah, mohon maaf, di bawah 3 juta misalnya. Tapi kalau tidak ada, kamu gimana Mbak gitu? Gak ada bukti. Kalau hanya omongan saja kan tidak bisa juga gitu kan. Faktanya tidak ada ya Kang Cecep ya. Jadi harus. Tapi saya berharap sih mudah-mudahan yang diem-diem itu benar-benar dilaksanakan. Tetapi pada kenyataan saya melihat masih banyak. Jadi masih banyak yang memang masih belum taat katakanlah Kang Cecep ya. Ya perusahaan yang saya bilang tadi, perusahaan ini sebenarnya kayak banyak asal izinnya nggak jelas. Kadang-kadang kan seperti itu saya lihat gitu kan. K3-nya nggak jelas, sanitasi, tempat mesnya, kesehatan, aduh. Saya pernah mendatangi sebuah perusahaan. Masih ada yang begitu ya Kang Cecep ya? Saya pernah mendatangi perusahaan di wilayah Muba di ujung perbatasan ke Jambi gitu kan. Perusahaan yang notabene-nya perusahaan katanya PT. Konsepnya seperti milik keluargaan. Itu sangat miris, Mbak. MCK tidak ada, air galian dari ekskavator diambil airnya untuk mandi, untuk minum gitu kan. Belum lagi MCK-nya, belum lagi halal lah. Kalau bicara seperti itu sedih gitu kan. Sudah kami tidak lanjuti sebenarnya. Mudah-mudahan ada perubahan lah. Jadi dalam arti ini apakah juga sanksi mungkin bagi perusahaan begini sudah berjalan Kang Cecep melihat? Ya, saya lihat sejauh ini ya, selama ada laporan dan selama itu dilaporkan dan ada namanya tim penyidik Wasnaker ya. Saya lihat ya mereka sudah mendapatkan sanksi-sanksi sudah tentu berlaku kan. Yang jadi masalahnya kalau tidak ada laporan itu kembali lagi. Karena kekhawatiran nggak mungkin yang melaporkan itu masyarakat si pekerjanya sebenarnya atau serikat pekerjanya kalau ada. Karena serikat pekerja bukan hanya KSPSI ya di Sumatera Selatan banyak. Banyak serikat pekerja, serikat buruh lainnya kan gitu. Intinya juga tadi sudah Kang Cecep juga disampaikan juga ya Kang Cecep, kalau memang perusahaan itu tidak mampu ya silakan perusahaan itu juga sendiri melapor kan? Kalau dulu ada Mbak, kalau perusahaan tidak mampu itu mengajukan apa namanya ibaratnya tanda kutipnya
bukan keberatan, dia belum mampu menjalankan gitu kan. Tetapi sekarang tidak. Undang-undang yang sekarang bahwa ya ini putusan, ini undang-undang, ini SK gubernur. Iya. Jalankan. Kalau nggak usah buka perusahaan ya Kang Cecep. Saya rasa perusahaan membuka itu sudah punya hitung-hitungan ya. Ada alasan juga, wah kami ini nggak mungkin kalau menetapkan upah minimum karena kami ini karyawan udah banyak. Iya. Kan kamu punya SOP, standar operasional prosedurnya kan. Betul. Kalau memang perusahaan kamu hanya mampu mempekerjakan 200 orang, jangan mempekerjakan 300 orang. Iya. Standarnya jalankan gitu kan. Oh ini banyak titipan, ya itu konsekuensi Anda. Tapi ada itu Kang Cecep, kita temukan itu. ada. Ini terjadi perusahaan kolab, iya. Kami juga ada di dulu waktu itu. Iya. Perusahaan itu ya idealnya perusahaan dengan jumlah sekian, kapasitas sekian di perkebunan nih dengan hektar sekian, dia mempekerjaannya sudah 2 kali lipat dari sesuai standar prosedurnya. Akhirnya yang terjadi apa? Ya banyak hal yang tidak bisa terpenuhi termasuk upah minimumnya. Ujung-ujungnya ini kolab, hancur. Ya akhirnya biasanya ganti kepemilikan, akhirnya efisiensi. Tetapi selama itu di apa namanya dijalankan sesuai dengan undang-undang sih, kami no problem. Tapi kan akhirnya ujung-ujungnya juga pekerjanya yang dirugikan, Kang Cecep. Maksudnya kalau memang membangun sebuah perusahaan tentu sudah mereka mempunyai lah ya ahli-ahlinya, punya apa namanya konsultannya. Dengan perusahaan segede ini, dengan apa namanya investasi sebesar ini, layaknya pekerjaan sebenarnya apa, upahnya bagaimana. Saya rasa kalau itu dijalankan dan dia selalu melaporkan terkait masalah perizinan dan lain-lain, saya rasa itu realistis, klop dan tidak ada masalah. Jadi masalah itu saya entah kadang-kadang yang kita agak kurang kecewa kita adalah bagaimana manajemen yang perorangan di dalamnya karena kedekatan keluargaan memasukkan pekerja seenaknya, akhirnya menjadi tidak pas SOP lah. lagi kan, tidak sesuai aturan lagi. Mau menerapkan upah minimum, wah karyawannya udah lebih nih, kelebihan kan begitu. Itu. Jadi harapan kita gimana nih Kang Cecep tentunya agar tidak muncul lagi masalah-masalah, kendala-kendala semacam ini. Ya semua perusahaan kan punya SOP lah ya, ikutin saja. Iya. Aturan undang-undang seperti ini pengupahannya, ini perizinannya, ini standarnya. Kalau itu dijalankan saya rasa clear and clean lah. Bahwa upah layak, upah layak dibilang tadi, upah minimum bisa dijalankan. Hak-hak dasar dia seperti untuk jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan jiwanya terlindungi, bagaimana juga kesejahteraan untuk keluarga si pekerja juga gitu kan. Termasuk fasilitas pendukung lainnya kalau dia bekerja di perkebunan, itu ada mes, gitu, ada perumahannya, transportnya. Harus disesuaikan juga dengan perusahaan itu yang dimiliki ya. Semua perusahaan punya standar, kecuali perusahaan yang tanda kutip tadi, manajemen keluargaan yang tidak jelas itu tadi. Iya, jelas masih ditemukan ya Kang Cecep ya. Masih ada dan mungkin banyak yang karena kita kan tidak semua terpantau. Ada berapa ribu perusahaan di Sumatera Selatan dengan kita hanya kami aja sebagai organisasi serikat pekerja aja sedikit gitu kan, apalagi saya rasa itu sangat berat lah ya. Iya. Tetapi kita menunggu, kalau memang tergantung dari para pekerjanya, para karyawannya, kalau memang merasa dia terjolimi, merasa dia mungkin tidak mendapatkan haknya, ya melaporkan. Tidak kepada kami, ada serikat pekerja lain atau ke dinas terkait dalam dinas tenaga kerjaan kabupaten kota atau di dinas tenaga kerja provinsi Sumatera Selatan. Iya, tadi kita berbicara tentang mungkin upah minimum perusahaan, tapi juga mungkin kita juga mengajak pekerja nih Kang Cecep untuk memahami juga mungkin tentang UMP ini juga sendiri. Mungkin berharap kan bisa lebih kan. Mungkin bagaimana juga Kang Cecep juga mengajak pekerja sehingga juga bisa sama-sama menjalankan ini. Baik. Para pekerja lah ya, buruh di Sumatera Selatan. Kalau mau bicara kita menuntut kesejahteraan saja tentu itu suatu hal jauh panggang dari api. Tapi kita berusaha menuju kesejahteraan itu tadi. Sekarang kita adalah tentu perusahaan pun mau mengeluarkan biaya besar, cost besar, termasuk upah yang layak. Jika pekerjaannya juga disiplin gitu kan, pekerjaan juga kooperatif, maka saya selalu bilang ketika saya kunjungan ke daerah-daerah, cintailah pekerjaanmu, cintailah tempat kerjamu. Betul. Mencinta dalam arti ya Anda disiplin, target perusahaan dijalankan, supaya produktivitas meningkat, sehingga saya rasa perusahaan juga tidak akan
pelit dan akan sungkan-sungkan memberikan bila dalam rangka sejahtera itu tadi gitu kan. Selain itu sekali lagi bahwa upah minimum ini adalah upah dasar ya. Ada forum lain untuk menuju kurang besar nih misalnya. Itu kan ada namanya mereka lembaga kerjasama bipartit di perusahaan. Mereka punya perjanjian kerja bersama. Silahkan rundingkan antara perusahaan, pengusaha dan serikat pekerja atau pekerja. Ketika ini upah minimum dirasa mereka kurang, misalnya contoh, ini standar upah minimumnya untuk Kabupaten Banyuasin. Bagaimana sebagai Kabupaten Banyuasin di perairan dengan transport yang luar biasa, mungkin ada negosiasi. Selain Anda dapat upah minimum, ada tambahan misalnya transport ketika pulang ke daerah sekian atau tambahan beras, tambahan lain itu bisa dinegosiasi selama mungkin semua komunikasi itu baik antara pekerja dengan pengusahanya. Ya, kembali lagi, cintailah pekerjaan Anda, cintailah tempat kerja Anda. Karena rasa memiliki itu juga cinta, maka dia akan benar-benar bisa memompa suatu usaha yang segar, produktif kan begitu. Tapi kalau dia pekerja, mohon maaf saya bilang malas-malesan saja, perusahaan juga akhirnya pelit juga. Dan juga saya berharap perusahaan juga jangan pelit-pelit gitu kan. Ini kan sebenarnya antara kubu negatif dan positif ya. Si pekerja kadang saya juga kerjanya malas-malasan karena apa? Gaji cuma dikasih UMR, bahkan kurang. Jadi gitu kerja kan. apa adanya. Kerjanya apa adanya. Perusahaan juga jangan pelit dong begitu kan. Dan juga begitu perusahaan juga harus memberikan motivasi yang luar biasa. Keselamatan jiwa dan keluarganya, dirinya itu juga dipenuhi, diberikan. Saya rasa pekerja juga termotivasi. Kalau mau beli sepatu safety aja beli sendiri, alat ini sendiri kan gitu. Bagaimana kan mereka mau bekerja maksimal kan begitu. Perusahaan harus menyiapkan ya Kang Cecep ya untuk semuanya itu, APD-nya. Ya, sebenarnya APD alat kerja tuh perusahaan menyiapkan. Tetapi pada kenyataannya ada yang harus berusaha sendiri. Itu makanya saya bilang di sini sebenarnya harus ada keterbukaan komunikasi lah antara para. Jadi komunikasi betul-betul menjelaskan, memberikan pemahaman mungkin Kang Cecep ya terhadap pekerja juga. Betul. Itu juga sangat penting ya Kang Cecep. Oke, kita berharap tentu OMP ini betul-betul bukan sekedar angka Kang Cecep ya. Bener lah, kalau bicara angka udah jelas angkanya Mbak, segitu-gitu aja gitu kan. Saya berharap sih itu tadi, yuk perusahaan jalankan sih aturan yang ada, bagaimana regulasinya, undang-undang, struktur skala upahnya seperti apa, dan juga para pekerjanya, yuk Anda kerja yang maksimal, Anda kerja disiplin, Anda kerja produktif, sehingga apa, pemberi kerja pun senang, bahagia, dia juga tidak pelit gitu kan. Ya, kalau pekerjaannya pelit, ya itu sebenarnya negatif positif seperti itu sih. Tapi saya melihat kalau perusahaan ini loyal terhadap pekerja juga akan loyal terhadap pengusaha. Ini seperti itu. Dan saling menunggu, ini yang susah. Si pengusahanya menunggu si pekerjanya loyal, si pekerja menunggu terbalik seperti itu. Akhirnya apa? Yang terjadi hubungannya seperti itulah. Kurang harmonis jadinya ya Kang Cecep ya. Ya sebenarnya kalau untuk Sumsel ini sendiri kan OMP-nya juga melebihi dari nasional. Bahkan ada di daerah Pulau Jawa itu di bawah kita ya Kang Cecep ya. Sebenarnya. Saya melihat OMP 2026 kita di Sumatera ya, di 10 provinsi Sumatera terbesar nomor 2 setelah Bangka Belitung. Bangka Belitung nomor 1 karena Bangka Belitung mungkin dia sektor pertambangan. Ya. Kita paling tinggi. Kita jangan bicara upah minimum provinsi Mbak. Upah provinsi kan itu kan inklus secara regional provinsi ya. Betul. Kalau melihat Jawa Barat ya kecil lah. Tetapi bagaimana UMK Kota Bekasi 5 juta sekian dari tertinggi secara nasional berada di upah minimum yang terendah. Artinya begini, upah minimum provinsi itu kan mengunci untuk wilayah provinsi dengan rata-rata terendah di mana. Kita seperti upah minimum provinsi berlaku untuk Ogan Ilir gitu, Empat Lawang yang belum ada pengupahan, Oku Selatan. Tapi Kota Palembang punya UMK tersendiri, UMK-nya bahkan sudah di angka 4 juta 100 sekian kan begitu. Artinya itu seperti itulah. Kalau bicara Sumsel, saya secara nasional belum melihat, mungkin 10 besar masuk ya. Tapi kalau untuk di tingkat di Sumatera itu peringkat 2 setelah Bangka Belitung. Jadi lumayan yang kita peringkat kedua dari Sumatera ya, Bangka Belitung Sumatera bagian selatan itu Kang Cecep. Terus Kang Cecep sejauh mana mungkin juga peran Dewan Pengupahan juga terkait dengan, apalagi masih ada di beberapa kabupaten juga belum ada Dewan Pengupahan itu sendiri, bagaimana Kang Cecep? Ya, Dewan Pengupahan ya, baik nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Kami di Dewan Pengupahan provinsi. Saya juga dulu 2 periode Dewan Pengupahan Kabupaten Oku Timur. Memang saya dari kabupaten gitu kan. Nah, jadi saya melihat
peran Dewan Pengupahan ini sebenarnya titik intinya di akhir tahun adalah penetapan upah minimum. Iya. Berdasarkan regulasi dan data-data. Tapi akhir-akhir tahun ini kita dibatasi oleh aturan undang-undang. Harus begini gitu kan. Yeah. Tahun-tahun dulu kita menghitung berdasarkan kebutuhan hidup layak, kita survei ke pasar-pasar gitu kan. Berapa sih nilai hidup layak dibandingkan upah minimum saat ini, ada selisih berapa persen gitu, ada selisih berapa rupiah gitu kan antara kebutuhan hidup layak gitu kan. Nah, peran dan pengupahan saat ini kalau 2025 bahwa sudah clear kami menetapkan upah minimum, 2026 berdasarkan PP 49 tahun 2025 dengan di Sumsel nih berdasarkan Alpa 0,7 ketemulah kenaikan 7,10% gitu kan. Selanjutnya kami di awal tahun sampai pertengahan tahun tentu berusaha sesuai, nanti kami akan rapat nih apa sih kita, termasuk salah satunya mungkin akan kunjungan kerja ataupun kunjungan kepada perusahaan-perusahaan yang mendapat informasi perusahaan itu belum menjalankan upah minimum gitu kan. Kami juga nanti menunggu arahan dari Dewan Pengupahan, Ketua Dewan Pengupahan Provinsi dalam hal ini Kadisnaker Sumsel seperti apa langkah-langkah kami. Kami berharap sebenarnya itu tadi, ketika memang ada laporan yang masuk ke kami, baik itu ke Dinas Tenaga Kerja terkait, baik itu ke Dewan Pengupahan Provinsi Kabupaten Kota maupun ke Serikat Pekerja, kami akan tindak lanjuti. Tetapi kalau tidak, ya kami mau gimana, Mbak? Kami kalau misalnya aman, ya kami anggap aja sudah. Katakanlah di sebelah sini ada perusahaan apa misalnya, kami tahu dan dengar, oh kami dibayar upah di bawah minimum, tapi tidak ada data, ya salah juga kami, Mbak. Nggak bisa juga. Nggak bisa, kecuali ada yang Pak ini loh slip gaji kami, ini bukti kami transfer, kami bisa lakukan itu. Nah, selanjutnya kami terus akan memantau ini sampai akhir 2026 tentu untuk upah minimum 2007. Seperti itulah kami. Selain bahwa kami juga terus memonitoring sejauh mana perjalanan dari penetapan upah minimum 2006 diikuti, dilaksanakan atau tidak berdasarkan laporan itu tadi. Pada kenyataannya harapan kami bahwa ini sesuai dengan harapan kita bahwa akhir tahun ini, awal tahun ini Sumsel zero konflik nih, no demo nih, tidak ada. Artinya bersepakat antara Serikat Pekerja dengan Asosiasi Pengusaha di Dewan Pengupahan, kita clear beberapa unsur bahwa alhamdulillah penetapan upah minimum 2026 ini adalah pertama kali di Sumsel sepakat semua unsur, baik pemerintah itu bukan hanya Disnaker, Mbak, ada Biro Hukum, ada Badan Pusat Statistik, ada Dinas Perdagangan, ada satu lagi dari dari akademisi, dari Unsri. Jadi lengkap kami. Selain kami di Asosiasi Pengusaha dan Asosiasi Serikat Pekerja. Biasa yang sering berdebat adalah kami. Itu biasalah itu. Ini maunya tinggi, ini maunya rendah. Jadi kita harus mengakomodir semua ya, Kang Cecep ya, masukan-masukan itu. Itulah kenapa 2026 ini menjadi yang sangat luar biasa. Kami bersepakat rapat dengan berbesar hati. Selain kami juga udah lebih tinggi dari rata-rata nasional dan juga ini arahan gubernur seperti ini dan juga hal-hal lain untuk keberlangsungan usaha. Jangan sampai dengan upah yang tinggi tidak ada dijalankan, buat apa juga produk kita menjadi produk hukum yang sia-sia kan begitu. Terus indikator apa saja sebenarnya Kang Cecep yang menjadi perhitungan sehingga ditetapkan OMP 2026 ini sendiri? Berdasarkan kita dulu kan selalu mengacu PP 78 gitu kan, PP 78 pengupahan yang lalu dan putusan MK. Kita kan melihat pengupahan ini harus naik berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah. Maka kemarin sudah kita hitung year on year itu kan Oktober ke Oktober 2024 ke 2025 bahwa harusnya upah minimum kita naik di 8,67. Kalau kita mementingkan ego ya. Betul. Tetapi setelah secara nasional, ini Sumsel nih, secara nasional di rata-rata bahwa kenaikan upah itu sudah layak di angka 6,5%. Nah kita bernego nih bahwa kemarin ada kan berdasarkan PP ini ada pakai Alpa 0,5 sampai 0,9, tinggal bernego di mana. Perusahaan awalnya 0,5 aja, kami 0,9, itu biasa itu Pak. Akhirnya agak saklek juga kan, dengan argumennya, dengan menyatakan kondisi realnya, akhirnya ditiklah 0,7 tadi. Akhirnya ditemukan ya. Akhirnya disepakati ya Kang Cecep. Ditemukan
disepakati dan kita sama-sama menentang. Mudah-mudahan kenyataannya di lapangan juga seperti itu dilaksanakan. Pelaksanaannya tidak ada ini, lagi nego-nego, tidak ada tarik ulur lagi. Ya, gitu kan? Jadi harapannya begitu ya Kang Cecep ya. Tidak ada lagi istilahnya penawaran-penawaran dan tidak ada lagi juga tidak diterapkan dan dilaksanakan. Jadi juga tugas KSPSI juga harus terus memantau ini ya Kang Cecep ya. Ya, jadi saya himbau lah ya. Saya sudah menghimbau di media sebenarnya kepada para pengusaha perusahaan di Sumatera Selatan bahwa Anda tidak akan rugi, tidak akan hancur sebuah perusahaan dengan membayar upah minimum. Jangan zolim. Ingat, perusahaan itu maju dan berkembang jika dia memanusiakan pekerjanya. Kalau pekerjaan dibikin happy, senang, dia akan kerja maksimal gitu kan. Kalau Anda sudah tahu ukurannya kesejahteraan dibatasi upah minimum, maka jalankanlah itu. Sebenarnya itu tadi belum suatu standarisasi ya, tetapi minimal seperti itu. Nah, kami juga berharap kepada para pekerja yang merasa terjolimi, laporkan kepada kami, kepada dinas terkait dan dengan pengupahan tentu kita akan tindak lanjuti. Jelas perusahaan yang membayar upah di bawah upah minimum itu adalah tindakan melanggar hukum, pidana. Di sini sudah jelas bahwa Polri pun, Kapolri sudah membentuk namanya Desk Ketenagakerjaan yang membentuk bagaimana mengawal masalah permasalahan ketenagakerjaan, selain itu masalah pengupahan juga. Jadi jangan segan-segan para pekerja untuk melaporkan, dan ingat bahwa perusahaan juga yang tidak menjalankan hal ini, ya tentu siap kita akan membawa masalah ini ke proses hukum. Ya harus ada pidana ya ini mungkin jelas aturannya gitu kan. Kita berharap begitu ya Kang Cecep. Tentu ke depan ini dalam 1 tahun ini pengawasan terus akan dilakukan. Tapi bila nanti ketemu ada misalnya perusahaan memang melanggar ini, nah tadi kan ada harus tindakan hukum. Apa yang harus dilakukan, tindakan hukum apa yang harus diberikan terhadap perusahaan yang melanggar ini? Itu sudah dijelaskan lah ketika penetapan upah minimum, Pak Gubernur pun sudah jelas. Undang-undangnya sudah jelas. Bagi perusahaan melanggar pembayaran upah itu sudah ada sanksinya. Sanksinya ada undang-undang yang mengaturnya gitu kan. Baik itu yang melaksanakan, baik itu direkturnya atau HRD-nya gitu kan. Bahkan perusahaannya. Bukan tidak mungkin jika perusahaan itu benar-benar sudah bahasannya kebangetan gitu kan ya. Itu terjadi, ya bisa jadi izin usahanya bisa dicabut gitu kan, karena ternyata upahnya tidak layak gitu kan. Dan si pemberi kerja, pengusahanya itu bisa dipidanakan. Pidananya apa? Ya ketika jelas namanya pidana itu seperti apa? Ya mohon maaf, mungkin harus ada yang dipenjara dalam hal ini gitu kan. Tetapi itu resiko. Kalau selama ini kita tidak ada kasus ya sebelum-sebelumnya. Ada aja. Kalau kita flashback ada contoh-contoh kasus. Contoh-contoh di Sumatera Selatan ada daerah, tapi kami tidak perlu membuka siapa dia gitu kan. Tetapi itulah bentuk kejoliman. Maka jangan main-main. Walaupun gini, Mbak, ada suatu perusahaan bilang bahwa wah, kami ini sudah bersepakat loh. Pokoknya perusahaan tetap jalan, pokoknya upah segini nggak apa-apa, no problem. Nggak apa-apa. Selama tidak ada masalah. Betul. Ketika ada yang melaporkan hal ini kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini proses hukum, maka itu sama saja melanggar. Di mana perjanjian yang nilainya lebih rendah dari ketentuan undang-undang, maka batal demi hukum. Tetap saja melanggar. Tetap saja melanggar, ya pidana dong begitu. Jadi Anda harus bicara ini sudah sepakatan kami. Ya sepakatan boleh, tetapi tidak boleh melanggar ketentuan undang-undang. Anda boleh bersepakat menggaji 2 juta selama tidak dipermasalahkan. Ketika salah satu pihak, biasanya si pekerja mempermasalahkan. Sudah berhenti bekerja, permasalahkan. Ya tetap harus proses itu. Tetap melanggar. Apalagi kalau nyata-nyata seluruh pekerjanya dibayar di bawah upah minimum. Waduh, nggak bisa ngomong. Meski dibilang sudah kesepakatan dengan pekerja ya Kang Cecep, tetap aja itu kesepakatan boleh. Tetapi nilainya tidak boleh lebih ke undang-undang. Yang lebih baik itu begini, Anda bersepakat nih upah minimum ini berapa nih, 394, digenapkanlah jadi 4 juta. Itu yang harus kita akui ya Kang Cecep ya. Itu tidak masalah. Yang keduanya misalnya hak cuti, yang biasanya dia dapat 12 hari kerja, selama nanti dia kalau sudah lebih dari 5 tahun bekerja mendapat hak cutinya menjadi 13 atau 14, itu luar biasa. Kalau dia mengatur yang nilainya lebih ke undang-undang, maka batal demi hukum. Kalau diproses ya pidana. Tetap pidana ya. Makanya hati-hatilah. Jadi saya sudah ada isu-isu yang mulai melapor ini, tapi ya
sudah ada bergeming ini ya Kang Cecep ya. Kalau hanya bicara say hello Mbak, saya tanggapin silakan. Tapi kalau memang Anda ada masalah itu laporkan secara resmi, bersurat, memberikan kuasa, kita tindak lanjuti. Kalau hanya bicara, aku dibayar nih, aduh, nggak bisa juga ya. Tidak bisa Mbak. Kami dari KSPSI Sumatera Selatan tidak bisa itu. Tentu kami harus menerima laporan itu yang benar-benar real gitu nyata, kan, by data. By data. By apa katanya nggak bisa itu. Kalau katanya itu nggak bisa. Betul, harus by data ya Kang Cecep. Harus realistis kita. Mana data Anda, mana slip gaji atau transfernya, buktinya itu. Nanti kita lihat, oh iya ternyata kurang. Apa tidak lanjut kita coba akan memberikan bipartit dulu, menyepakati pihak perusahaan. Kalau dia mau membuka komunikasi, kita berunding gitu. Kalau tidak ya kita lanjut selesai proses hukum. Ada aturan kita ke penyidik pengawasan. Nanti kalau sudah keluar nota 1, nota 2, larinya ke kepolisian, ya ranahnya pidana. Pidana. Kan, intinya jangan main-main ya. Cecep. Kalau saya bicara begini, ini regulasi dan aturan undang-undangnya jelas. Jadi para perusahaan-perusahaan bandel jangan main-main lah. Ini aturan ya jalankan. Kalau memang Anda merasa bahwa kami ini kelebihan karyawan, Anda bisa efisiensi. Ada aturan undang-undangnya, seleksi saja. Jangan bicara. Kalau Anda bicara ini kesepakatan, boleh bersepakat. Betul. Tetapi sepakatan tidak boleh nilainya lebih dari rendah dari ketentuan undang-undang yang berlaku. Kesepakatan tidak boleh melanggar aturan yang ada. Iyalah, kalau kesepakatan dibuat nggak boleh, Pak. Tetap saja ya berlaku. Tadi kita kalau berbicara UMP 2026, mungkin ada hal-hal lain juga mungkin menjadi sorotan juga dari KSPSI terhadap buruh ini sendiri, Kang Cecep, di luar itu. Oh, selain upah minimum ya? Kalau kami sih sebenarnya sekarang kepada pemerintah pusat. Berdasarkan putusan MK 168 itu ada pemerintah untuk menerbitkan regulasi undang-undang ketenagakerjaan yang baru sampai akhir tahun 2026 ini. Nah, saat ini kami berharap nih kepada pemerintah pusat, dorongan dari pemerintah daerah untuk mengingatkan kembali berdasarkan putusan Mahkamah Agung itu bahwa saat ini undang-undang ketenagakerjaan itu ada di dalam Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja. Betul. Nah, kami ingin itu keluar dan ada undang-undang ketenagakerjaan khusus yang memang benar-benar terpisah. Undang-undang yang selama ini sudah bagus, undang-undang 13 ya tahun 2003 waktu itu. Tetapi setelah munculnya undang-undang Cipta Kerja, ya kemudian undang-undang 11 sampai undang-undang Perpu sampai undang-undang 6 sekarang banyak hak dirugikan. Contoh misalnya masalah pesangon gitu kan, yang tadinya 2 kali ketentuan menjadi 175 dan hak-hak lainnya. Nah, kami berharap itu karena apa? Ini bisa menjadi gejolak ketenagakerjaan gitu kan. Oke, mungkin Sumatera Selatan ini. Kalau daerah lain mungkin Mbak bisa melihat nih demo di Jakarta, di Jawa Barat terkait masalah upah minimum. Sumsel saat ini lah, tidak ada demo gitu kan. Artinya bagus. Nah, tetapi bukan tidak mungkin di May Day ini di Hari Buruh nanti itu akan muncul gerakan-gerakan bahwa sejauh mana pemerintah pusat dalam hal ini terkait masalah merancang undang-undang ketenagakerjaan yang baru yang keluar dari undang-undang Omnibus Law yang benar-benar nyata-nyata merugikan para pekerja di Indonesia gitu kan. Itu terus hal-hal lain di Sumatera Selatan saya rasa untuk saat ini kondusif dan terkendali. Komunikasi yang baik. Kami komunikasi baik juga dengan pemerintah daerah. Saya bilang tadi bahwa Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru saat ini betul peduli. Peduli dan terhadap buruh lah ya. Bekerja di Sumatera Selatan. Yang kedua ada juga pihak kepolisian yang komunikasi yang baik. Kami dengan pihak kepolisian baik itu kepolisian daerah Sumatera Selatan, Polrestabes Palembang dan seluruh Polres di Sumsel itu selalu koordinasi. Bahkan saat ini melalui BIN juga, Badan Intelijen Negara, kami selalu mapping bahwa apa sih yang disuarakan buruh, harapan buruh. Kami akan sampaikan gitu kan. Kami minta dorong ini pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, pemerintah pusat. Apa yang menjadi keinginan pekerja itu diakomodir. Walaupun memang tidak 100% pasti minimal, tetapi keberadaan pekerja buruh itu ada. Karena mereka juga bagian dari rakyat Indonesia. Kan itu. Kalau untuk buruhnya sendiri sebenarnya apa sih yang krusial yang memang mereka tuh menjadi perhatian mereka, Kang Cecep? Ya kalau bicara itu tadi Mbak, buruh itu kan kalau kita bicara sejahtera itu tadi saya bilang untuk menjadi suatu yang sejahtera itu berat. Sekarang kalau kita bicara gaji 4 juta, kalau di Palembang mungkin saya menghabiskan mungkin kita nggak sampai seminggu habis kalau bicara seperti itu kan. Tetapi apakah kita tolak ukur? Tidak.
tetapi minimal berdasarkan kehidupan hidup layak. Nah, harapan saat ini sebenarnya saya lihat bahwa struktur skala upah itu dijalankan di perusahaan itu, maka ada pembeda antara pekerja baru, pekerja lama, pendidikan di SMA dengan S1. Terus penilaian ini saya bilang tadi Mbak, dia bekerja 15 tahun sama dengan pekerja yang baru bekerja, bedanya hanya 5.000. Kalau 5.000 itu sama kan? Iya, betul. Kalau beda itu ada 100-200 ribu masih mending. Ini enggak. Padahal kita di Surakarta ada piramid namanya kan, berdasarkan echelon grade. Kalau di PNS mohon maaf Mbak, itu dia tidak mengenali apa. Dia pasti jelas itu. Berdasarkan pendidikan masa kerja. Sedikit lagi terakhir closingnya aja sendiri karena sudah habis, apa mungkin harapan KSPSI sendiri, Kang Cecep? Harapan kami sedikit. Tentu itu tadi kepada pemerintah daerah dan pusat bahwa kita di ujung di awal tahun ini dan di ujung putusan MK agar membentuk undang-undang kerjaan yang baru untuk sama-sama kawal. Selanjutnya pekerjanya ayo bekerja dengan jujur, produktif, disiplin sehingga memang perusahaannya bisa maju dan berkembang, dan pengusahanya jangan pelit. Jangan ragu-ragu untuk memberikan kesejahteraan terhadap pekerjanya, karena itu sebagai kunci modal untuk supaya pekerjanya tetap semangat dan memang memiliki rasa cinta terhadap perusahaan. Kang Cecep, terima kasih banyak sudah sama-sama. Informasi luar biasa ya. Kita berharap OMP ini betul-betul nanti diterapkan dan berjalan lancar, dan berharap juga Mayday tidak akan terjadi di Sumatera Selatan. Mayday tetap terjadi, tapi tidak akan ada aksi kita berbuat dengan acara mungkin yang lebih humanis ya. Tidak sedikit-sedikit identik Mayday demo terus kan. Begitu, tidak harus. Terima kasih Kang Cecep. Itu juga tergantung pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lah ya. Baik. Terima kasih Kang Cecep. Baik, saudara pemirsa, demikian bincang kami dalam TVRI Bicara. Tentu sangat menarik dan berharap semuanya berjalan dengan baik. Akhir kata, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Merhama. Sampai jumpa.